Sore Pak Joni. Selamat sore. Apa Bang kabar? Max. Kabar baik. Saya mau tanya-tanya, Pak Joni ini kan di DPD 2 Partai Golkar Timur Tengah Utara menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM. Iya. Dalam urusan jabatan itu tentu bisa memberi manfaat bagi Semoga. orang banyak dalam instrumen partai politik dalam fungsinya. Semoga. Saya mau tanya Pak Joni dulu ini. Sekian fenomena yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, terutama instrumen kepemimpinan, instrumen politik. Belakangan ini kan muncul kebijakan eksekutif dalam hal ini pengrekrutan tenaga pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah daerah yang menurut Pak Joni itu kira-kira seperti apa? Barangkali Pak Joni bisa menceritakan tentang pertama, dari pengumuman tentu itu ada antusias masyarakat. Yang kedua, ketika ada antusias tentu masyarakat berharap untuk mendapatkan yang namanya pekerjaan. Yang ketiga, ketika dia mendapatkan pekerjaan tentu harapan itu semua masyarakat berusaha bagi tenaga kerja. Pencari tenaga kerja dia berusaha untuk memenuhi seluruh persyaratan. Nah, kira-kira Pak Joni melihat ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, seluruh masyarakat TTU, kita harus mengapresiasi keputusan Bupati Timur Tengah Utara mengeluarkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat pencari kerja untuk mendapatkan kesempatan ini melamar menjadi calon PTT. Kedua, kita berharap kepada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menjalankan fungsinya dengan baik terhadap syarat yang sudah diumumkan secara terbuka agar dipatuhi. Tidak boleh menambah lagi syarat lain selain daripada yang ada di dalam pengumuman itu. Ya, Pak Joni, yang tadi Pak Joni sebutkan ya, syarat mencantumkan syarat yang secara formal itu kan lewat pengumuman daftar pencari tenaga kerja. Itu lewat BKD mengeluarkan yang namanya pengumuman untuk perekrutan tenaga kerja. Yang jadi soalnya adalah tidak dimuatkan secara formal aturan-aturan yang kemudian itu terimplikasi. Implikasinya adalah itu nanti menjadi soal ketika diumumkan. Katakanlah ini kasusnya. Kasusnya adalah tenaga PTT di bidang guru dan tenaga kependidikan itu kan dimuat syarat tentang IPK. Padahal di dalam syarat formalnya itu tidak dimuat. Sementara itu kemudian baru dipersoalkan tentang yang namanya Perbuk. Tapi Perbuk tidak dimuat, tidak include di dalam syarat formal pengumuman itu. Kira-kira Pak Joni. Iya. Syarat yang ada di dalam pengumuman itu disalin dari Perbuk. Artinya dasarnya ada di Perbuk. Karena itu semestinya seluruh syarat yang ada di Perbuk itu diumumkan dalam pengumuman itu. Tetapi kenyataannya ada syarat seperti yang sekarang dipolemikkan tidak ditulis sebagai persyaratan untuk diumumkan. Contoh kasusnya Pak Joni, contoh kasusnya. Standar minimal IPK 2,75. 2,75 untuk yang untuk tenaga kependidikan dan guru ini. Untuk semua. di dalam Perbub itu kan standar IPK 2,75 itu untuk semua jurusan. Iya. Tapi tidak dimuat dalam format pengumumannya. Itu tidak diumumkan secara terbuka. Lantas setelah pendaftaran orang semua sudah melamar, kemudian dalam verifikasi administrasi baru ditambah lagi syarat minimal IPK 2,75 untuk menjadi syarat yang harus diverifikasi dalam dokumen mereka. Inilah menurut saya sangat tidak dibenarkan. Karena yang melanggar
produk hukum peraturan bupati itu adalah yang mengeluarkan pengumuman ini. Berarti dinas teknisnya itu ada di BKD, Pak Joni? Iya, karena mereka punya domain untuk itu. Ya. Lantas hukuman dikenakan kepada yang tidak melakukan kesalahan. Orang-orang yang tidak melakukan kesalahan dalam peristiwa ini adalah para pelamar. Karena para pelamar ada yang sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan syarat yang diumumkan. Nah, kemudian sanksi itu pada mereka yang tidak melanggar. Dan itu di pertengahan, Pak Joni. Di pertengahan baru diketahui ternyata itu menjadi syarat ikutan ketika orang menyebutnya bahwa ditermuat di Perbuk, tapi tidak include di dalam penyampaian. Pada saat mereka verifikasi itu, mereka menambah syarat yang tidak diumumkan. Itulah kekeliruan. Karena itu banyak yang mengkritisi itu, dan Pak Bupati tadi kita sudah dengar bersama beliau dalam penyampaian resmi bahwa itu akan dihilangkan. Penyampaian resmi di mana itu, Pak Joni? Di rapat kerja Partai Golkar di kantor Golkar. Partai Golkar TTU. Beliau sudah resmi mengatakan bahwa terhadap kekeliruan itu akan ditinjau kembali. Tapi ini berkembang informasi bahwa BKD bersekuku untuk mempertahankan itu untuk tidak merubah. Siapa yang lebih tinggi? Bupati yang notabene mengeluarkan peraturan bupati, kemudian dia mau meluruskan itu, sementara dinas teknis kalau bersikeras itu berarti melanggar apa yang dimaksud, bahwa dalam rangka untuk kebaikan bersama maka aturan dikesampingkan. Karena kekeliruan ada pada dinas teknis yang mengeluarkan aturan. Iya. Mengeluarkan pengumuman bukan aturan. Mengeluarkan pengumuman. Aturannya itu bupati, peraturan bupati. Standarnya sudah benar. Iya, bupati sama dengan dalam bahasa yang sederhana adalah bupati perintah pakai syarat-syarat ini loh. Tetapi dalam pengumuman mereka menyaring syarat yang lain diumumkan, yang lain tidak diumumkan. Itu kekeliruannya ada pada siapa? Sehingga implikasinya itu kepada tenaga kerja yang pencari kerja ini yang melamar. Saya kira para pencari kerja PTT ini mereka juga menyadari, mereka juga tahu bahwa ketika diumumkan standar IPK 2,75, ketika mereka melihat atau mengetahui bahwa IPK mereka tidak sampai pada 2,75, orang dari Manomian, orang dari Pono, orang dari Motadik, orang dari Naipeas, orang dari Naipeas, orang dari Kuluan, orang dari Aplal, Naik Kakek tidak akan datang untuk melamar karena syaratnya sudah terbuka dan diketahui bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Tentu mereka tidak akan buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya dan lain sebagainya. Mungkin ada yang celaka karena datang untuk melamar. Ini juga mesti menjadi perhatian oleh yang berwenang. Berarti perhatiannya itu lebih kepada konteks humanisme dan kemanusiaan kan? Sehingga nanti putusannya itu harus berlaku adil. Iya kan, kalau negara Indonesia kan negara hukum, Rechtsstaat, tidak berdasarkan pada maksud atau kekuasaan belaka. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan aturan seperti itu, pengumuman seperti itu, tidak rumit kalau kita ikuti saja. Semua harus tunduk dan taat. Kedudukannya sama. Iya, kan martabat kita jatuh kalau kita mengatakan lain, melakukannya lain. Ya, pengumumannya mengatakan hal lain, tapi dalam tindakan verifikasi administrasinya mencocokkan dokumen ini dengan kriteria atau syarat yang tidak ada dalam pengumuman. Itu namanya inkonsistensi terhadap apa yang kita sudah umumkan, apa yang sudah kita katakan. Bukankah ini implikasinya kepada daftar pencari kerja ini? Implikasinya kan jelas kepada mereka yang ini. Nah, ini kira-kira langkah konkret untuk bisa memperbaiki katakanlah kesalahan tata kelola ini seperti apa menurut Pak Joni? Iya, untuk peristiwa ini kita harus legowo. Menurut saya
BKD dalam hal ini dinas teknis ya. harus legowo mengakui kekeliruan. Bahwa telah terjadi kekeliruan di mana dalam verifikasi administrasi alat ukurnya itu tidak ada dalam pengumuman tetapi dipakai. Itu kekeliruan. Yang kedua, bahwa pada permulaan mengumumkan ini mereka sudah keliru, tidak mengambil seluruh syarat yang ada di Perbuk untuk dicantumkan dalam pengumuman itu. Jadi ada dua hal yang saya tawarkan. Pertama, membatalkan proses ini atau menganggap bahwa proses ini tidak terjadi. Sehingga proses ulang. Yang kedua adalah melanjutkan proses ini dengan mengabaikan syarat yang tidak ada dalam pengumuman itu. Bukankah itu nanti konsekuensinya adalah pemerintah menampar muka sendiri kan? Iya, kekeliruan itu manusiawi. Dalam setiap tindak kata-kata itu manusia itu tentu tidak bisa luput dari yang namanya kekurangan atau kekeliruan. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita melakukan kekeliruan, kita mengakui atau tidak.